Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Elsija Bercerita. Kali ini KL akan membagikan sebuah kisah dengan judul Dihina jelek dan tak bekerja oleh pelakor, semuanya melongo ketika istri begini. Simak kisahnya berikut ini. Istrimu cantik ya, tapi dari jauh. Kalimat itu terus saja terngiang-ngiang di kepala. Sejatinya jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya saja, karena kadang seseorang yang terlihat lemah adalah yang paling kuat menyembunyikan badai di dalam dadanya. Perkenalkan, namaku Alia Zahira, umur 29 tahun, seorang ibu rumah tangga dan istri dari Raka Pratama, pria yang dulu membuatku yakin bahwa kesetiaan adalah hal nyata. Aku mengenakan hijab sejak sebelum menikah, bukan karena paksaan, tapi karena kesadaran. Aku tak suka berdandan berlebihan. Aku percaya kesederhanaan bukan kekurangan. Tapi dalam dunia yang dipenuhi citra ini, ternyata perempuan sepertiku seringkali dipandang sebelah mata. Sudah 5 tahun aku menjadi seorang istri, dan dalam 5 tahun itu aku tak pernah menuntut banyak. Aku tidak bekerja, bukan karena tak mampu, tapi karena aku ingin fokus membangun rumah tangga. Bukankah cinta itu pengorbanan kan? Tapi ternyata pengorbanan bisa berubah jadi pelengkap penderitaan kalau hanya satu pihak yang berjuang. Malam itu di pesta kantor, aku berdiri di pojok ruangan ballroom hotel berbintang. Gaun panjang syar'i berwarna pastel yang kupakai cukup sederhana, namun bersih dan rapi. Kerudungku pun senada, kutata sebaik mungkin agar terlihat pantas mendampingi suamiku, Raka. Aku bukan wanita glamor, dan aku tahu aku akan mencolok karena justru diriku tak mencolok seperti orang lain. Raka berdiri tak jauh dariku, berbincang dengan seorang wanita yang penampilannya kontras denganku. Tubuhnya semampai, bajunya ketat, riasannya tebal, tawa renyahnya seperti tak mengenal batas. Aku menarik napas dalam, lalu mendekat. Senyumku kubentuk sehalus mungkin. "Sayang, siapa dia?" tanyaku pada Raka, sedikit menepuk lengannya dengan lembut. Suamiku melirikku sekilas, dia seperti terganggu. "Oh iya, kenalkan, Nadia. Ini istriku Alia," ucapnya. Wanita itu yang kemudian ku tahu bernama Nadia menatapku dari atas ke bawah dengan mata seperti sinar X. Lalu ia tersenyum, namun bukan senyum ramah, tapi senyum mengejek. "Masya Allah, istrimu ya? Kirain, maaf, kayak mbak-mbak admin kantor bagian bawah kita itu loh. Saking polos dan biasa banget penampilannya," katanya sambil tertawa kecil. Aku langsung menunduk, ingin marah, tapi aku memilih diam. "Nggak kerja ya Mbak Alia? Di rumah aja?" Wah, enak banget hidupnya. Tinggal dandan, masak, terus nonton drakor ya. Raka hanya tertawa, tak membelaku, bahkan tak menegur. Saat itu aku sadar, bukan hanya Nadia yang merendahkanku, tapi juga suamiku sendiri. Malam itu pulang dari pesta, aku menangis diam-diam. Bukan karena ucapan Nadia, tapi karena Raka membiarkan aku dihina di depan umum. Dia tak tahu siapa sebenarnya aku. Dia tak tahu bahwa aku pernah menjadi pembicara termuda di forum internasional, bahwa sebelum menikah aku adalah dosen muda dan pebisnis online dengan omset ratusan juta per bulan. Tapi semua itu kutinggalkan karena cinta,
karena ingin menjadi istri yang hadir penuh untuk suami dan anak-anaknya. Tapi ternyata cinta yang kuberikan dianggap biasa. Dan malam itu aku membuka kotak yang telah lama terkunci di bawah tempat tidur. Di dalamnya ada lembaran-lembaran hidup yang telah lama kulipat. Ijazah, sertifikat, proposal bisnis, dan satu jurnal internasional dengan namaku di sampulnya. Aku menatap cermin dan berkata pelan, "Mereka bilang aku biasa." Biarlah. Tapi saat aku bangkit nanti, mereka akan menyesal karena pernah menghina perempuan berhijab yang mereka anggap tak berarti. Keesokan harinya, Raka pulang terlambat. Seperti biasanya, ia beralasan lembur. Tapi saat dia mandi, dompetnya terjatuh dari saku celana. Aku tak berniat membuka, tapi kertas kecil yang menyembul membuat mataku terpaku. Ternyata itu adalah nota hotel. Dengan 2 nama tertulis jelas, Raka Pratama dan Nadia Kirana. Tanganku gemetar, tapi air mata tak lagi jatuh. Hatiku terluka, tapi pikiranku sudah mulai menyusun langkah. Aku berdiri di kamar mandi malam itu, memandang pantulan wajahku di cermin. Wajah yang dulu kututupi demi rendah hati, kini kutatap dengan keyakinan baru. Aku memang bukan istri yang sempurna, tapi aku juga bukan perempuan yang lemah. Jika mereka pikir aku hanya istri berhijab yang tak tahu apa-apa, maka mereka sedang bersiap menggali kubur untuk harga diri mereka sendiri. Karena sebentar lagi topeng ini akan jatuh, dan saat itu terjadi, dunia mereka akan segera runtuh. Tahukah, musuh paling berbahaya bukan yang berteriak, tapi yang diam-diam sambil mengamati dan bertindak. Sore hari itu Alia datang tepat waktu. Gamis satin berwarna krem susu dengan detail rendah halus di ujung lengan. Hijabnya rapi dengan pin mutiara kecil di sisi kanan. Riasannya ringan, tapi cukup untuk memberi kesan aku tak datang untuk dikecilkan. Nadia sudah duduk mengenakan blazer ketat warna merah marun dengan kopi latte di tangan dan senyum tipis. "Masya Allah, Mbak Alia, aku nyaris gak ngenalin loh. Cantik juga ya kalau dirapiin," katanya menyindir sambil menyilangkan kaki. Alia tersenyum lembut, tapi tajam. "Kenapa Nadia ingin bertemu?" tanyanya tenang. Nadia meneguk kopinya, lalu menatap Alia dengan gaya sok akrab. "Aku cuma kasihan aja Mbak, kamu itu terlalu baik buat laki-laki kayak Raka." Alia terdiam. Kalimat itu seolah siraman bensin, tapi dia tak terbakar. Matanya tetap tenang. "Maksud kamu apa?" "Raka itu ya gimana ya? Dia itu kan pria normal. Bosan lah kalau tiap hari lihat yang adem terus gitu." "Adem? Apa maksudmu?" "Iya, maksudku kamu tuh kayak teh tawar kalau diibaratkan. Sehat tapi hambar. Kalau aku nih, aku espresso. Pahit tapi bikin ketagihan." Alia tersenyum kecil. Kepalanya sedikit mengangguk seperti mencatat. "Berarti kamu yakin bisa menggantikan aku?" Nadia tertawa. "Mbak, sadar gak sih kamu tuh terlalu baik? Dunia ini kejam. Wanita kayak kamu itu cuma cocok di balik layar, tepatnya di dapur." Alia menatap lurus padanya. Matanya dingin, tapi bibirnya tersenyum. "Lucu ya, kamu berani bilang dunia ini kejam, tapi kamu sendiri yang jadi tajam dan kejamnya." Tiba-tiba sebuah kejutan terjadi. Alia mengeluarkan flashdisk kecil, ditaruhnya di meja. Ini isinya lengkap, video CCTV hotel, transaksi rekening Raka ke rekeningmu, laporan investigasi digital forensik, dan semuanya. Nadia langsung terdiam, wajahnya berubah.
kamu menyelidiki aku dan mengikutiku?" Alia menjawab pelan, tapi setiap kata terasa seperti pisau. "Aku ini diam bukan karena bodoh, Nadia. Aku hanya menunggu kalian cukup dalam menggali kubur kalian sendiri." Sementara itu, di tempat lain, Raka terlihat gelisah di kantor. Raka membuka ponselnya. Tidak ada balasan dari Alia sejak pagi. Di grup kantor, foto tersebar. Alia sedang bertemu Nadia di lounge hotel. Tapi ada satu hal yang membuat Raka berkeringat dingin. Di meja Alia terlihat laptop terbuka dan terlihat sebuah catatan, seperti pertemuan bisnis. Alia bisnis lagi, pikirnya panik. Bukan karena dia peduli, tapi karena lelaki itu tahu Alia yang mandiri adalah Alia yang tak bisa dia kendalikan. Di lounge hotel, Nadia bangkit. Dia tampak tegang. "Jadi kamu mau ancam aku nih?" Alia berdiri perlahan, menyambar flashdisk itu kembali, lalu menatapnya sambil tersenyum. "Enggak, Nadia, aku cuma ngasih peringatan. Aku belum mulai perang, tapi aku sudah siap untuk menang." Lalu ia pun pergi, meninggalkan Nadia yang mulai merasa takut. Saat Alia membuka pintu rumahnya, ada kejutan lain menunggunya. Ternyata Raka sudah di ruang tamu, duduk dengan wajah panik. Tapi bukan itu yang membuat jantung Alia berhenti sejenak. Di samping Raka duduk seorang perempuan tua dengan tatapan tajam. Dialah Bu Ratna, mertuanya. Mertua yang dari awal sudah tidak menyukainya, selalu meremehkan dan menghinanya. Bu Ratna melirik sebal, seolah Alia adalah sosok yang paling dibencinya di dunia ini. "Sesungguhnya sakit yang paling dalam bukan saat kau dikhianati, tapi saat kau masih memilih untuk diam ketika dilukai. Tapi ketika diam itu berubah jadi gerakan, dunia akhirnya akan menatap." "Oh, jadi kamu istri yang melarang anakku agar tak pulang-pulang ke rumah orang tuanya sendiri gitu?" kata Bu Ratna tiba-tiba. Nada bicaranya tinggi, penuh tuduhan. Alia menunduk, menjaga adab. Tapi bukan karena takut, melainkan karena dia tahu waktu bicara akan tiba, tapi bukan sekarang. "Maaf Bu, kalau ada yang kurang dari saya, insya Allah saya perbaiki. Tapi sungguh tak pernah sekalipun saya melarang Mas Raka untuk pulang atau mengunjungi Ibu." Kalau ada yang kurang, kamu itu gak ada lebihnya tahu. Lihat coba penampilanmu, datar, suram. Mana bisa anakku bahagia saat sama kamu? Sudah gitu kok kerjaannya ngatur-ngatur anakku terus agar tak menengoki ibunya. Hobinya menguasai uang suami kamu. Bahkan Raka itu loh, dia sampai gak punya pegangan uang. Semuanya dikuasai kamu. Raka diam, tidak membela. Lagi-lagi sengaja membiarkan ibunya menghakimi Alia sendirian. Padahal kenyataannya tidak demikian. Alia harus mengatur keuangan yang morat-marit. Raka jarang memberinya nafkah lahir yang cukup. Kadang sebulan cuma dikasih 1 juta, kadang 500 ribu, kadang malah tak dikasih. Untuk kebutuhan sehari-hari, Alia sering mengambil tabungannya sendiri saat dulu dia masih single dan bekerja. Namun lambat laun tabungannya itu pun kini mulai menipis. Tak apa, dia ikhlas selama ini. Tapi inikah balasannya? Cukup selama ini dia mengalah. Kali ini Alia tidak akan diam selamanya. Keesokan harinya, setelah mengurus segala sesuatunya, Alia pindah. Pagi itu Alia mengepak barang-barangnya, bukan karena dia menyerah, tapi karena sudah waktunya lepas dari tempat yang membunuh dirinya pelan-pelan. Dia tak berkata apa-apa pada Raka, hanya meninggalkan surat di meja. "Terima kasih karena telah menunjukkan siapa kalian sebenarnya. Sekarang izinkan aku menunjukkan siapa aku sebenarnya." Pada akhirnya Alia dan Raka pun bercerai.
6 bulan kemudian, sebuah talk show di stasiun TV nasional memperkenalkan narasumber spesial, founder bisnis Modest Fashion terbesar tahun ini, yaitu mantan dosen dan pebisnis digital sekaligus motivator perempuan berhijab, Alia Zahira. Alia naik ke panggung memakai gaun syar'i anggun dengan hijab elegan. Kini senyum yang dulu ditahan karena luka menjadi senjata yang membuat semua mata terpaku. Saat itu, setelah meninggalkan rumah, Alia tinggal di apartemen sederhana yang ia sewa dengan tabungan pribadinya. Ia mulai membangun brand modest fashion bernama Zahira Wear. Berawal dari rumah lalu menembus pasar online. Dengan pengalaman lama, jaringan bisnisnya cepat berkembang. Ia mulai berbagi kisah di media sosial tentang perjuangan istri yang diremehkan, tentang perempuan berhijab yang dipandang sebelah mata. Ceritanya lalu viral, followersnya melonjak dan pesan-pesannya menyentuh hati jutaan perempuan. Sementara itu, Raka makin jatuh. Raka mencoba menghubungi Alia, tapi tak dibalas. Ia mulai menyadari tanpa Alia hidupnya berantakan. Sementara Nadia sudah pergi. Setelah tahu Raka mulai kehilangan posisi di kantor karena ternyata Alia adalah investor diam-diam di salah satu perusahaan tempat Raka bekerja. Ya, Alia adalah pemegang saham kecil tapi penting. Dan dialah yang memberikan laporan tidak langsung tentang perselingkuhan Raka tanpa menyebut nama. Tapi cukup untuk membuat nama Raka goyah di lingkungan profesional. Suatu malam, Raka mendapat kiriman amplop tanpa nama. Isinya foto Nadia bersama seorang pria paruh baya, akta nikah dan bukti transaksi uang yang dikirim Nadia ke rekening lain. Nadia sudah menikah sejak 2 tahun lalu dan Raka ternyata hanya alat untuk memuluskan rencananya. Alia dan Raka akhirnya bertemu di suatu hari. Raka datang ke event Alia. Ia tak diundang, tapi hadir sebagai tamu tanpa izin. Alia, maafin aku salah. Kamu hebat sekarang. Kamu bukan cuma cantik, tapi kamu luar biasa. Alia menatapnya, lalu tersenyum, tapi matanya dingin. Aku dulu cuma butuh kamu menghargai aku, tapi kamu terlalu sibuk membandingkan aku dengan dunia yang bahkan tak tahu kamu ada. Raka menunduk. Apa aku masih punya kesempatan? Alia menjawab belan. Kesempatan itu ada saat kamu punya hati, tapi kamu kehilangan itu saat kamu memilih mereka yang hanya menginginkan materimu, bukan hidupmu. Dia berdiri lalu menatap Raka terakhir kalinya. Selamat tinggal Raka. Aku doakan kamu bahagia, tapi bukan denganku. Ya, sejatinya Alia dan Raka sudah bercerai lama. Sejak Alia memutuskan pergi dari rumah itu. Malam itu Alia menjadi bintang utama dalam acara 100 perempuan berpengaruh di Asia Tenggara. Ia berbicara bukan hanya tentang bisnis, tapi tentang harga diri, tentang membangkitkan martabat setelah dihancurkan. Dulu aku dianggap tak cantik, tak layak, tak berguna. Tapi hari ini aku berdiri di sini bukan karena ingin membalas, tapi karena aku tak mau perempuan lain mengalami hal yang sama tanpa tahu caranya bangkit. Tepuk tangan meriah memenuhi ruangan. Setelah acara selesai, Alia duduk sendiri di kursi belakang. Seorang pria menghampirinya, mengenakan jas hitam dan senyum tenang. Masya Allah, Mbak Alia, kamu masih ingat aku nggak? Alia mengerutkan kening, lalu tersenyum. Mas Ilham ya? Asisten dosen statistik dulu itu kan? Dia tertawa. Iya, dan sekarang jadi investor juga. Aku ikutin perjalananmu dari awal loh. Aku mau tawarin sesuatu, tapi bukan cuma kerjasama. Aku juga bawa proposal serius loh. Mereka tertawa pelan. Mungkin hidup memang kadang runtuh untuk memberi ruang kepada hal-hal yang lebih layak. Nah, sampai di sini dulu cerita dari KL kali ini. Semoga bermanfaat. Kita ketemu di video lainnya. KL pamit undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.